Assalamualaikum Putri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabarnya Bu Erna? Ya, alhamdulillah ya Putri. Gimana Bu nih? Tumben mau ngajak Iya, ngobrol apa? iya Bu Erna. Ini loh, bolehkah saya meminta waktu sebentar saja sama Bu Erna? Iya, Saya iya. ingin bercerita ini loh tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Mm-mm. Baik Putri, oke oke. Saya jadi penasaran nih. Kira-kira apa sih yang akan Ibu Putri ceritakan kepada saya? Begini Bu Erna. Mm-mm. Akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias gitu. Iya, iya, iya. Mhm, dalam menerima pembelajaran dari saya. Lalu selain itu ya Bu, setelah saya teliti ya, saya lihat kembali, ternyata itu hanya 50% yang mau Mm-mm. mengumpulkan tugas saya. Kan saya Mm-mm. jadi galau, Bu, gimana sih ya, Bu, ini Jan? Mm-mm. Jadi menurut Putri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Sebenarnya saya itu hanya mengharapkan ada solusi ya, ada solusi dari permasalahan saya tersebut, yaitu supaya murid-murid yang saya ajar itu antusias mengikuti pelajaran dari saya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, jadi seperti Ibu itu ya, Bu. Kira-kira menurut Putri nih, apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Bu? Kalau saya pikir-pikir ya, Bu, itu saya ingat kembali, itu karena hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias, itu karena pembelajaran yang saya berikan itu kayaknya sedikit membosankan, apa ya, Bu? Mm-mm. Monoton hanya dari saya, terus, saya mendominasi gitu loh, mendominasi kelas gitu, mendominasi kelas dalam berbicara, kemudian dalam bercerita, seperti itu, di depan murid-murid. Selain itu, sepertinya saya juga ini, jarang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau berbicara secara aktif, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, lalu gini Putri. Menurut pendapat Putri, hal apa saja sih yang dapat membuat murid-murid Putri akan lebih antusias dalam pembelajaran tersebut, Bu? Kalau menurut saya, sepertinya murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Iya, happy iya. gitu loh, Bu. Iya, Tidak betul. monoton dan juga tidak membosankan. Mm-mm. Wah, saya sependapat nih sama Putri. Lalu menurut pendapat Putri lagi nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Putri itu menjadi lebih asik, terus pembelajarannya tidak monoton serta tidak membosankan seperti itu, Bu. Mhm. Menurut saya gini, Bu, pembelajaran yang seharusnya yang terjadi pada murid ya, Bu, ya, Hmm, itu murid bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa juga ditambah dengan adanya ini loh, Bu, kayak permainan apa ya, ice iya, breaking betul. atau game Mm-mm. seperti itu, Mm-mm. supaya anak-anak itu lebih tertarik gitu loh, tertarik Mm-mm. pada pembelajaran saya. Iya, betul sekali, Bu. Lalu mengenai tugas Bu nih, tadi kan ada 50%
yang Mhm. belum bisa mengumpulkan tugas ya. Terus, eee, bagaimana atau apa sih yang menyebabkan murid-murid Putri ini kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tersebut? Padahal kan tugas termasuk hal yang penting ya, Bu, ya? Iya, betul. Mmm. Iya. Kalau menurut saya itu, ini ya, tugas yang saya berikan kayaknya itu terlalu banyak juga gitu ya, Mhm berisi terlalu banyak pertanyaan tanpa saya memberikan ini ya, memberikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan, seperti itu. mhm, iya. Terus kalau boleh tahu, Bu, Putri itu menggunakan sumber belajar apa saja sih dalam kelas Putri tersebut? Oh, saya itu masih menggunakan ini, Bu Erna, masih menggunakan buku teks yang ada, di perpustakaan, gitu. Gitu. Mhm mhm. Lalu adakah, sumber belajar lain, Bu, selain buku teks yang ada di perpustakaan? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber Mhm belajar, kan bisa dari internet, seperti video YouTube, mhm artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, seperti itu. mhm Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi nih yang sedang tren ya, Bu, kayak di mhm mhm. TikTok atau Instagram, di reels Instagram itu kan ada ya, Bu, ya, sekarang Iya, mhm. remaja-remaja juga suka seperti itu. Mhm. Nah, betul sekali Putri. Saya yakin sekali Putri itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut dan pastinya akan membuat murid-murid Putri lebih antusias nih nantinya. Pastinya akan membuat murid-murid Putri lebih antusias nih nantinya. Jadi, sekarang apa rencana Putri untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu Erna, dengan Mhm. menggunakan sumber belajar yang beragam seperti itu. Seperti di YouTube, kemudian bikin TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lah, gitu. Mhm. Tapi saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Mhm mhm. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetap mereka, memang senang gitu loh mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, misal kayak pantun, laporan digital, seperti itu ya, Bu, ya. Oh, iya iya. Wah, bagus sekali buktinya akan membuat murid-murid baik Putri, sudah bagus seperti itu. Lalu apa komitmen Putri terkait rencana tersebut? Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu Erna, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti itu. Seperti di YouTube, kemudian bikin TikTok. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lah, gitu. Mhm Tapi saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. mhm mhm. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetap mereka, memang senang gitu loh mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama,
lagu, puisi, misalnya kayak pantun, laporan digital seperti itu ya Bu ya. Oh iya iya. Wah, bagus sekali Putri. Saya sangat mendukung komitmen Putri tersebut. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin. Ya. Saya jadi penasaran terkait perubahan yang akan terjadi nantinya di kelasnya Putri nih. Sampai jumpa ya Putri untuk cerita Ya. selanjutnya saya tunggu. Oke. Ya ya, terima kasih.